Granbel dan Damrada lagi diskusi. Damrada nggak pernah berpikiran jika situasinya bisa sampai seburuk kali ini. Awalnya Damrada sudah memperkirakan kemungkinan terburuknya, tapi setelah semua yang terjadi, semua di luar ekspektasi dan prediksi Damrada. Untuk menenangkan Damrada, Granbel memberitahu rencananya. Namun setelah melihat rencana dari Granbel, Damrada tidak tertarik. Damrada pun seketika meninggalkan Granbel. Di situ, Granbel jadi sedikit agak emosi. Granbel pun punya tujuan sendiri. Granbel tahu jika Rimuru akan menguasai ekonomi dunia. Makanya Granbel butuh kekuatan Cerberus supaya pengaruh Granbel dalam dunia perdagangan tetap kuat. Setelah itu, Damrada menemui seorang pria. Pria itu adalah Yuki. Yuki menjabat sebagai komandan kepala organisasi rahasia Cerberus, sekaligus seorang Grandmaster yang ada di kerajaan Ingrasia. Di situ, Damrada ngejelasin semua yang telah terjadi kepada Yuki, dan mereka pun diskusi untuk menentukan langkah ke depannya. Semuanya menjadi buruk, tapi bukan berarti rencana mereka telah gagal. Mereka masih melanjutkan rencana mereka. Damrada berterima kasih atas petunjuk dari Yuki. Karena berkat Yuki, Damrada masih bisa meneruskan rencananya. Mereka berdua masih mengobrol untuk menjalankan rencana menguasai dunia. Setelah mengobrol cukup lama, Damrada pun pergi. Nggak lama, Kazarim datang. Kazarim menghampiri Yuki. Kazarim juga mengatakan, jika Tempest dibiarkan, maka lama-kelamaan akan mengganggu rencana mereka. Kazarim dan Yuki membicarakan langkah untuk kedepannya. Setelah menemukan solusinya, mereka tertawa jahat. Di Tempest, Rimuru sedang mengobrol dengan orang-orang penting dari gereja barat. Orang-orang dari gereja barat bercerita jika Hinata mengikuti Ruminas, karena Ruminas akan menjanjikan kepada Hinata dunia yang damai. Orang-orang itu juga menceritakan tentang kematian Roy. Di sini Rimuru baru tahu jika Roy Valentine adalah orang yang telah berpura-pura menjadi Demon Lord. Bukan hanya Rimuru, kesatria gereja barat juga tercengang karena faktanya negara suci dikendalikan oleh Demon Lord. Rimuru jadi khawatir jika nantinya kesatria gereja barat akan terpecah belah karena fakta ini. Tapi mereka berkata jika mereka hanya mengikuti Hinata, bukan Ruminas. Jadi apapun jalan atau keputusan, mereka akan selalu mengikuti Hinata. Mendengar kehebohan itu, Hinata menghampirinya. Hinata berkata kepada pasukan gereja barat jika Ruminas akan selalu melindungi umat manusia selama mereka tidak menjadikan Ruminas sebagai musuhnya. Gak lama dari itu terdengar atap runtuh, dan ternyata itu adalah Veldora yang jatuh dari atap. Veldora langsung menghampiri Rimuru dan bersembunyi di belakangnya. Veldora berkata supaya Rimuru menghentikan amukan Ruminas. Veldora mengatakan kepada Rimuru jika dia sudah meminta maaf atas kejadian masa lalu yang telah menimpa Ruminas. Tapi Ruminas tidak peduli dan masih terlihat begitu emosi. Di sini raut muka Veldora seperti orang yang tidak tulus dalam meminta maaf. Makanya Ruminas jadi semakin emosi. Di atas atap, Ruminas menatap tajam Veldora dengan penuh emosi. Nggak perlu waktu lama, Rimuru seketika melemparkan Veldora ke arah Ruminas. Rimuru berkata kepada Ruminas jika Ruminas boleh melakukan apapun kepada Veldora. Tapi di situ Rimuru dengan sedikit tersenyum meminta Ruminas agar memaafkan Veldora. Ruminas yang gemas dengan Veldora lantas memeluknya dengan skill miliknya. Skill ini bisa membunuh orang, tapi bagi Veldora hanya membuat dirinya sedikit kesakitan. Rimuru tertawa jahat melihat tingkah mereka berdua. Rimuru berkata kepada Veldora jika semua ini adalah salah Veldora, makanya Veldora harus bertanggung jawab sendiri. Rimuru nggak mau tahu asalkan negosiasi antara dirinya dan Ruminas berjalan lancar. Rimuru meminta Veldora bertanggung jawab atas kesalahannya dulu kepada Ruminas. Para kesatria gereja barat yang melihat penampilan Veldora kaget karena Veldora tidak seperti monster yang mengerikan. Setelah emosi Ruminas sedikit mereda, Rimuru berkata jika dia akan mengadakan pesta. Gunter bawaan Ruminas menyuruh Ruminas untuk berhati-hati, tapi Ruminas tidak peduli dengan Gunter. Gunter dulunya adalah mantan Demon Lord, namun sekarang dia melayani Ruminas. Gunter hanya menghela nafas dan menyerahkan semuanya kepada Hinata dan Louis. Gunter pun pergi meninggalkan mereka. Tapi seperti biasa, sebelum pesta diadakan, Rimuru ingin para tamu untuk menikmati pemandian air panas ala Tempest. Setelah itu, Rimuru mengantarkan Hinata dan Ruminas ke tempat pemandian wanita. Namun di situ, Hinata menolak dengan alasan jika Rimuru adalah seorang laki-laki di kehidupan sebelumnya.
Meskipun sekarang Rimuru nggak punya kelamin, tapi tetap saja ingatan Rimuru adalah tetap seorang pria. Akhirnya Rimuru menyuruh bawahannya, yaitu seorang wanita, mengantarkan Hinata dan Ruminas. Rimuru hanya menghela nafas panjang, karena kali ini Rimuru harus ke pemandian bersama para batang-batang. Setelah mereka semua selesai ke pemandian, pesta akhirnya dimulai. Dimulai dengan permintaan maaf Hinata, sambil menundukkan badannya dengan memakai yukata. Rimuru agak sedikit shock dan menghentikan Hinata sejenak, karena Hinata terlihat hot, seksi, montok dengan yukata itu. Pesta semakin meriah. Rimuru bertanya kepada semua orang dari gereja barat tentang bagaimana meyakinkan penganut agama Ruminas untuk menerima monster. Mendengar hal itu, Hinata meminta maaf lagi kepada Rimuru. Hinata berkata jika dia berjanji tidak akan asal menyerang monster. Semua orang dari gereja barat mempelajari sesuatu hari ini. Jika monster tidak semuanya jahat, mereka pun menikmati hidangan yang ada dengan lahapnya. Terlihat ekspresi bahagia dari semua orang kecuali Hinata. Hinata agak sedikit kesal karena selama ini dia ingin makan makanan Jepang, tapi amat sulit ditemukan di dunia isekai kintil ini. Namun Rimuru dengan mudah menyajikan masakan-masakan manusia Jepang dengan rasa yang sangat mantap. Ruminas merangkul Rimuru dan mengajari cara untuk mabuk, karena bagi makhluk sekelas Demon Lord agak susah mabuk. Tubuh sekelas Demon Lord mempunyai resistensi yang cukup tinggi dengan kadar racun, termasuk alkohol. Dan di malam ini, pesta berjalan dengan lancar. Esok harinya, di pagi hari yang sangat cerah, pertemuan penting antara Ruberion dan Tempest pun diadakan. Di situ Hinata cerita jika dia menyerang Rimuru karena terkena hasutan dari pedagang timur. Rimuru pun berpikir keras. Rimuru mengetahui jika pedagang dari timur juga mempunyai hubungan dengan penyerangan Valmut ke Tempest. Namun Rimuru tidak tahu identitas sebenarnya dari pedagang timur itu. Kecurigaan Rimuru itu mengarah pada kekaisaran timur. Semua orang yang ada di situ juga berpikir tentang dalang di balik semua ini. Di dalam diskusi itu, mereka mengambil kesimpulan jika 7 Sagelah dalang dari semua ini. Rimuru pun bertanya kepada orang-orang dari gereja barat jika sisa 1 dari 7 Sage yang belum dibunuh. Tapi Hinata mengatakan jika 1 orang itu telah dibunuh Nicholas. Perasaan Rimuru berkata, tidak mungkin semudah itu seorang Sage digalakkan. Rimuru memiliki kecurigaan jika dalang dari semua ini adalah Yuki. Sontak Hinata kaget dengan perkataan Rimuru. Hinata nggak percaya jika Yuki dalang dari semua ini. Rimuru berkata jika ini hanya pemikiran dirinya, namun tidak menutup kemungkinan jika ada seseorang yang melakukan ini semua dan membuat seolah-olah bahwa Yuki adalah dalangnya. Karena tidak adanya bukti, mereka pun mengganti topik pembicaraan. Ruminas setuju dengan perjanjian damai antara Tempest dan Ruberion. Para kesatria tidak mempermasalahkan itu, tapi mereka khawatir tentang pengikut agama Ruminas. Pasti mereka akan bertanya kenapa gereja barat bisa sampai hidup berdampingan dengan negara monster. Louis pun menenangkan kekhawatiran mereka. Louis berkata jika itu hanyalah sebuah doktrin lama, Louis bisa membangun doktrin yang baru dengan berbagai alasan. Meskipun nanti ada pengikut yang ekstrim dan gak mau percaya dengan doktrin baru itu, Louis akan tetap menegakkan doktrin baru itu apapun yang terjadi. Rimuru pun berpikir untuk meringankan beban Louis. Rimuru berkata untuk menyebarkan rumor jika pertarungan Rimuru dan Hinata berakhir dengan imbang, dan Rimuru akan ngasih tahu ke publik jika dia adalah seorang reinkarnator. Namun banyak yang tidak setuju dengan pemikiran Rimuru. Mereka berkata jika gosip Demon Lord melawan manusia berakhir dengan imbang, maka akan menimbulkan kekacauan dan membuat runtuhnya keseimbangan dunia. Mereka berpikir jika hal itu dilakukan, maka Rimuru akan mendapatkan banyak musuh dan semua orang akan meremehkan Tempest. Rimuru masih terus berpikir. Rimuru akhirnya menemukan ide. Rimuru meminta bantuan para kesatria untuk menyebarkan rumor jika monster di Tempest adalah monster yang baik. Dan untuk meyakinkannya, mereka harus membawa beberapa penganut ke Tempest agar mereka bisa melihat dengan mata kepala sendiri jika Tempest adalah negeri yang tidak berbahaya. Setelah masalah tentang penganut Ruminas telah diatasi, mereka membahas topik lain. Mereka berbagi pengetahuan teknologi satu dengan yang lain. Rimuru pun memeriksa senjata-senjata milik pasukan gereja barat. Karena dengan hal itu, pengetahuan bisa semakin luas dan bisa membuat negara Tempest semakin kuat. Rimuru masih melihat dan menyelidiki semua persenjataan milik gereja barat. Di situ,
Rimuru juga memberikan senjata yang baru dan bagus untuk Hinata. Sedangkan senjata Hinata yang rusak akibat bertarung dengan Rimuru dibenerin seperti semula. Singkat cerita, mereka melakukan pertukaran teknologi dan pengetahuan tentang senjata. Malam pun tiba, orang-orang dari gereja barat pulang ke Ruberion. Tapi tiba-tiba Rimuru menghentikan mereka dan mengajak mereka untuk berpesta lagi. Karena makanan dan minuman di Tempest sangat enak, mereka pun setuju dan ikut berpesta lagi malam itu. Di situ Rimuru menghampiri Hinata. Rimuru berkata kepada Hinata, jika Rimuru pengen manusia dapat menerima monster tanpa membedakan ras. Makanya Rimuru membuat koneksi dengan negara lain, bahkan sampai melakukan konspirasi di Falmouth. Itu semua Rimuru lakukan agar manusia percaya jika monster di Tempest adalah monster yang baik. Rimuru terus menceritakan kepada Hinata tentang keinginannya membangun sekolah di Tempest, menciptakan alat komunikasi seperti HP di dunia sebelumnya. Karena di dunia isekai ini, Rimuru belum menemukan alat komunikasi yang stabil seperti HP. Hinata sontak berkata, "Nani?" Besoknya, Hinata memberikan Rimuru sebuah kata-kata mutiara. Jika keinginan Rimuru seperti itu, maka akan membuat Tempest menjadi negara yang semakin maju. Jika Tempest jadi maju, maka hal itu dapat memicu munculnya malaikat. Malaikat di dunia isekai kintil ini dianggap sebagai pengganggu karena keberadaan mereka selalu menghancurkan negara-negara maju, dan itu membuat banyak orang-orang kesal, termasuk Ruminas. Rimuru dengan spontan berkata, jika malaikat berani menyentuh Tempest, maka Rimuru tidak akan segan-segan untuk berperang. Ruminas yang mendengar ucapan Rimuru tersenyum. Ruminas dan Rimuru akhirnya semangat untuk bekerja sama melawan malaikat. Setelah mengobrol cukup lama, Hinata dan Ruminas meninggalkan Rimuru. Nggak lama setelah itu, gosip-gosip tentang kekalahan Hinata, perjanjian damai antara Tempest dan Ruberion, terdengar ke seluruh penjuru dunia. Tapi meskipun begitu, masih saja banyak pemimpin negara yang tidak percaya dengan gosip itu. Banyaknya informasi akhir-akhir ini membuat Gazelle dan para menteri mengadakan rapat di negara Duraf. Mereka juga telah mendengar kabar jika Rimuru telah mengalahkan Hinata. Berita itu membuat mereka bahagia. Mereka yakin dengan kabar tersebut karena saat pertarungan Hinata dan Rimuru, mata-mata milik Gazelle melihat pertarungan mereka dengan mata kepala sendiri. Laporan pun mengatakan jika kekuatan Rimuru saat ini jauh lebih kuat daripada Gazelle. Gazelle pun mengakui hal itu. Mereka juga membacakan laporan jika kekuatan militer Tempest sudah jauh lebih kuat daripada Duraf. Hal itu dibuktikan saat mereka menang melawan 10 orang suci terkuat di gereja barat. Beberapa orang di Duraf merasa khawatir dengan Tempest dan menganggap jika Tempest adalah sebuah ancaman bagi Duraf. Namun pemikiran seperti itu diluruskan oleh Gazelle. Gazelle berkata, jika Rimuru tidak akan pernah menjadi ancaman bagi dunia, karena Rimuru ingin menciptakan dunia yang damai bagi semua ras. Hal itu bisa dibuktikan dengan cara berdagang Rimuru yang jujur dan membangun jalan untuk melancarkan jalur perdagangan. Dan masih banyak lagi. Gazelle menaruh harapan besar pada impian Rimuru. Meskipun impian itu mendatangkan malaikat turun ke dunia, tapi bagi Gazelle semua itu tidak masalah karena impian Rimuru lebih menarik daripada apapun. Gazelle mengangkat tangannya dan berkata, jika dia akan selalu berpihak pada Tempest asalkan Tempest masih berpihak kepada manusia. Semangat Gazelle membuat bawahannya ikut bersemangat dan mengatakan jika mereka akan selalu mengikuti Gazelle. Gazelle mengatakan jika Rimuru kalah melawan malaikat, maka tugas negara Duraf adalah mengamankan semua teknologi yang telah dikembangkan Tempest. Gak lama setelah itu, Gazelle mendapatkan undangan dari Rimuru untuk datang dalam event besar di Tempest. Jadi dalam event ini, Rimuru ingin memberitahu dunia jika Rimuru adalah Demon Lord. Gazelle dan para petinggi Duraf masih bertanya-tanya tentang tindakan Rimuru kali ini. Menurut laporan, jika kehadiran Gazelle sangat dinantikan Rimuru dan Rimuru akan memberikan pelayanan terbaik kepada Gazelle. Laporan terus dibacakan. Dalam laporan itu bukan hanya Gazelle yang diundang, namun ada orang-orang penting dari negara lain yang akan hadir dalam event besar itu. Jadi nggak sembarang orang yang diundang Rimuru. Menurut informan dari Duraf, jika event ini kemungkinan dipenuhi banyak orang dan sangat meriah. Para menteri melarang Gazelle untuk hadir karena mereka takut jika nanti Gazelle terlibat masalah. Tapi Gazelle berkata jika dia akan tetap datang karena Gazelle ingin melihat perkembangan Tempest kali ini. Gazelle juga berkata jika ini adalah ajang untuk pamer ke negara lain jika Duraf adalah negara yang paling dekat hubungannya dengan Tempest. Sedangkan di negara Sarion, Elalut mengatakan jika Rimuru mengundang El Messia dalam event besar di Tempest. El Messia adalah pemimpin negara Sarion. El Messia ingin hadir dan melihat sosok Rimuru secara langsung, tapi Elalut melarang hal itu. El Messia berkata
Jika di Ingrassia ada seorang koki yang luar biasa dari dunia lain. Koki itu bernama Yoshida. Negara Sarion sudah membujuk koki itu untuk pindah ke Sarion, tapi koki itu menolaknya. Dan sekarang toko Yoshida di Ingrassia sudah tutup. Dan kemungkinan besar Yoshida akan menuju Tempest dan mengembangkan bisnisnya di sana. Elmesia terus ngejelasin kepada Elalut jika semua negara kini tertarik dengan Tempest. Karena hal itu, banyak negara yang ingin bekerja sama dengan Tempest. Jika negara Sarion diam, maka akan ketinggalan zaman dengan negara-negara lain. Karena alasan itu, Elmesia ingin datang langsung untuk bertemu Rimuru supaya negosiasi dengan Rimuru bisa berjalan dengan lancar. Elalut hanya bisa pasrah dan setuju dengan permintaan pemimpin negerinya itu. Elalut pun menyiapkan semua hal yang diperlukan agar keselamatan Elmesia terjamin. Di lain cerita, di negara Brumun, Mjolnir sedang bertemu salah satu bangsawan. Bangsawan itu ingin Mjolnir menjadi investor untuk bisnis yang dia jalani saat ini. Suara dalam hati Mjolnir berkata, jika bangsawan itu nggak bisa berbisnis, dan lebih parahnya, bangsawan itu menjadikan elf sebagai budaknya. Biasanya, orang-orang yang memperbudak elf terlibat dengan sindikat besar, dan Mjolnir tidak ingin terlibat dengan hal itu. Tapi nggak lama, datanglah Rimuru. Mjolnir seketika menyambut Rimuru dan melupakan bangsawan itu. Namun Rimuru merasa nggak enak telah mengganggu tamunya Mjolnir. Rimuru pun berniat pergi. Bangsawan itu berkata, jika Rimuru telah mengganggu bisnisnya, bangsawan itu meminta Rimuru untuk membayar ganti rugi. Mjolnir tidak peduli dengan ocehan bangsawan itu dan mengusirnya pergi. Bangsawan itu emosi dan mengancam Mjolnir. Setelah bangsawan itu diusir, Rimuru dan Mjolnir pun dapat bicara tanpa beban. Di awal obrolan, Mjolnir cerita tentang masalah dengan bangsawan itu. Tapi Mjolnir berkata, jika Rimuru tidak perlu khawatir, karena Mjolnir akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Rimuru akhirnya menceritakan maksud kedatangannya. Jika Rimuru akan mengadakan event besar yang bernama Tempest State Voting Festival. Di situ, Rimuru menceritakan secara detail kepada Mjolnir tentang event itu. Rimuru juga berkata, berkat bantuan Suna, dia berhasil merekrut koki yang sangat mantap. Dia adalah Yoshida. Dengan kehadiran Yoshida, bisnis di Tempest berjalan dengan lancar, terutama dalam bidang makanan. Rimuru meminta Mjolnir membantu Veldora karena Veldora sangat semangat ingin membuka toko teppanyaki. Mjolnir tersenyum dan menyarankan kepada Rimuru agar Veldora menggunakan nama palsu demi kelancaran toko miliknya nanti. Diskusi masih berlanjut. Rimuru berniat membangun Kolesium. Rimuru meminta Mjolnir untuk mengurus segala kegiatan yang ada di Kolesium. Di dalam Kolesium nanti, ada pertandingan yang menjadi salah satu di antara event besar di Tempest. Mendengar ide-ide gila Rimuru, Mjolnir setuju berbisnis dengan Rimuru. Setelah diskusi itu selesai, Rimuru menyuruh Mjolnir untuk segera datang ke Tempest. Karena Rimuru ingin Mjolnir segera memimpin salah satu departemen bisnis yang ada di Tempest. Setelah memberitahu semua keinginannya, Rimuru pun meninggalkan Mjolnir. Setelah kepergian Rimuru, Mjolnir berbicara dengan bawahannya. Jika Mjolnir mau bawanya mengurus semua bisnisnya, karena Mjolnir akan pergi ke Tempest. Mjolnir ingin fokus dengan bisnis yang baru dengan Rimuru. Sedangkan Rimuru juga berharap Mjolnir mampu mengelola departemen di Tempest yang berhubungan dengan bisnis. Karena di Tempest tidak ada satu orang pun yang ahli dalam berbisnis. Dengan bantuan Raphael, pembangunan Kolesium berdasarkan ingatan Rimuru pasti dapat terwujud. Dan bentuk Kolesium yang diinginkan Rimuru adalah seperti Kolesium di zaman Romawi kuno. Rimuru masih kepikiran tentang masalah Mjolnir dengan bangsawan tadi. Rimuru mengutus para pasukan bayangan untuk melindungi Mjolnir. Setelah itu, Rimuru berniat menemui Fuse dan mereka pun bertemu. Rimuru berniat mengundang Fuse dan Raja Brumun. Sambil memberikan amplop undangan event besar, Rimuru menceritakan semua kejadian saat Tempest melawan Gereja Barat. Tapi Fuse mengatakan kepada Rimuru jika Yuki mencoba bernegosiasi dengan Gereja Barat agar tidak menyerang Tempest. Mendengar hal itu, membuat Rimuru menjadi senang. Karena Yuki peduli dengan Tempest, Rimuru berniat mengundang Yuki dalam event kali ini. Tapi Fuse berkata jika Yuki kali ini masih sibuk, jadi kemungkinan tidak akan bisa datang. Rimuru tidak peduli dan ingin Yuki datang dalam event kali ini. Rimuru pun menyuruh Fuse memberikan undangan itu kepada Yuki. Saat ingin meninggalkan Fuse, Rimuru sedikit agak tersenyum dan berkata jika event kali ini akan dihadiri Milim. Namun saat Fuse ingin penjelasan lebih detail tentang kedatangan Milim, Rimuru sudah pergi menggunakan teleport. Setelah keluar dari teleport, Rimuru ditemui bawahannya yaitu Gobuemon. Tugas Gobuemon dan pasukannya adalah melindungi Mjolnir. Rimuru mengatakan kepada Gobuemon saat menjaga Mjolnir, sebaiknya Gobuemon mempelajari sesuatu dari Mjolnir. Di situ, Rimuru juga memberikan Gobuemon pedang miliknya.
Rimuru berharap dengan hal tersebut, Gobuemon menjadi semangat dan semakin baik dalam menjalankan tugasnya. Gobuemon pamit kepada Rimuru dan pergi begitu saja. Di suatu tempat, Ramirez membuat suatu keributan dengan bawahannya. Ramirez ingin memindahkan labirin miliknya ke Tempest. Beretta mengingatkan jika Rimuru menolak keinginan Ramirez. Ramirez masih dengan keras kepalanya berniat memohon ke Rimuru secara langsung, dan menurutnya rencana kali ini pasti berhasil. Ramirez percaya diri jika Rimuru bakal setuju dengan alasan Ramirez sangat kawaii. Gak lama di Tempest terdengar suara berisik dari gerbang barat. Rimuru akhirnya mendatangi asal suara itu dengan berteleport. Sesampai di sana, ternyata suara keributan itu berasal dari Ramirez. Bawahan Rimuru menolak karena Ramirez memaksa ingin memindahkan labirin miliknya ke Tempest. Ramirez masih terus memaksa. Rimuru akhirnya datang untuk menyapa Ramirez. Rimuru pun bertanya kepada Ramirez, Ada apa nih ribut-ribut? tapi Ramirez hanya diam dan gak mau menceritakan apa yang terjadi. Beretta pun akhirnya menjelaskan semua yang terjadi kepada Rimuru. Jika segel pintu masuk labirin milik Ramirez sudah dipindahkan ke Tempest. Jadi jika Rimuru menolak keinginan Ramirez untuk pindah ke Tempest, maka Ramirez otomatis menjadi tunawisma atau gelandangan. Kini Rimuru mengerti permasalahan kali ini. Jadi Ramirez tuh pengen ngebuat gubuk kecil di sekitar area Tempest, dan nanti gubuk itu akan menjadi pintu masuk menuju labirin miliknya. Dan demi kelancaran rencananya, Ramirez memberikan perintah kepada trainee untuk membuat para penjaga gerbang tertidur. Namun saat proses pembangunan gubuknya, para bawahan Rimuru datang karena melihat bangunan ilegal yang sedang dibangun Ramirez, dan itulah awal keributan. Tentu saja Ramirez membantah atas semua tuduhan, tapi ya kita tahu sendiri jika Ramirez tidak pandai dalam berbohong. Melihat gubuk Ramirez membuat Rimuru mendapatkan ide-ide gila. Rimuru berpikiran untuk menjadikan labirin sebagai tempat para petualang berburu monster. Jadi dengan kata lain, Rimuru ingin membuat Dungeon. Di dalam Dungeon, Rimuru akan memasukkan beberapa monster. Rimuru mengizinkan Ramirez membangun gubuknya, asalkan dengan satu syarat, yaitu Ramirez membangun gubuknya di bawah tanah Colosseum. Rimuru menginginkan hal itu karena di sana ada banyak restoran dan penginapan dan lain-lain. Jadi ketika para petualang lelah dan ingin beristirahat setelah menjelajahi Dungeon, mereka bisa makan ataupun tidur sesuka hati di sana. Setelah Rimuru menjelaskan panjang lebar kepada Ramirez, Ramirez tidak paham apa yang diucapkan Rimuru. Namun karena pikir Ramirez rencana Rimuru menyenangkan, Ramirez pun menyetujuinya. Di situ, Rimuru memberikan pekerjaan kepada Ramirez. Rimuru berkata, jika Ramirez bisa mendapatkan 2 koin emas setiap harinya, hal itu membuat Ramirez sangat bahagia. Karena dengan hal itu bisa membuat Ramirez kaya raya dan tidak lagi menjadi demon lord pengangguran yang miskin. Rimuru dan Ramirez masih diskusi. Ramirez berkata jika dia bisa memindahkan apapun ke dalam labirin miliknya. Lantas Rimuru bertanya kepada Ramirez perihal berapa lantai yang bisa dibuat dalam labirin dan berapa hari itu ngebuatnya. Terus apa saja yang akan terjadi jika ada monster di dalam labirin, dan apakah Ramirez juga bisa mengubah desain dalam labirin, serta apa yang terjadi jika mati di dalam labirin. Ramirez berkata jika dia bisa membangun 100 lantai dalam labirin, dan setiap lantai memerlukan waktu 1 jam, dan di dalam labirin bisa menampung apapun jenis monster. Apalagi jika banyak suplai energi sihir, maka monster di dalam labirin bisa bertambah sendiri. Sementara untuk desain, Ramirez bisa mengubah sesuka hatinya jika labirin sudah jadi. Sedangkan jika ada orang yang mati di dalam labirin, Ramirez bisa menghidupkan lagi atas kehendaknya. Ramirez menyarankan kepada Rimuru jika para petualang ingin masuk Dungeon, sebaiknya memakai item kebangkitan miliknya. Namun item ini sekali pakai, jadi jika ingin mati berkali-kali dan hidup lagi, maka para petualang harus membeli banyak item itu. Rimuru dan Ramirez pun akhirnya setuju untuk membangun Dungeon. Rencana Rimuru tidak sampai di situ saja. Selain Colosseum, Rimuru ingin membangun rumah museum, opera, dan stadium, dan lain-lain. Para beastmen yang ada di Tempest juga akan membantu Rimuru demi event besar kali ini. Semua orang akhirnya mulai bekerja demi kelancaran event besar di Tempest. Sesaat akan membangun labirin, Rimuru menjelaskan secara detail rencana kepada Ramirez untuk membangun Dungeon. Ramirez yang mendengar itu jadi semakin semangat dalam membangun Dungeon. Rimuru pun meninggalkan Ramirez dan pergi ke tempat pergudangan senjata atau tempat Kurobe. Di sana Rimuru melihat-lihat senjata seperti pedang, armor, dan lain-lain. Rimuru berniat menaruh senjata-senjata itu di dalam Dungeon. Jadi para petualang bisa mendapatkan beberapa senjata jika menelusuri bagian-bagian Dungeon.
Seperti layaknya anime Kirito, semakin banyak menelusuri Dungeon, semakin banyak senjata yang bagus-bagus yang akan kita dapatkan. Kini, Kurobe telah berkembang pesat dalam membuat senjata berkat evolusi dari Rimuru menjadi Demon Lord. Kurobe sekarang lebih hebat daripada Kaijin. Kurobe memberikan karya pedang terbaiknya kepada Rimuru. Sontak, Rimuru kaget melihat pedang tersebut. Kemudian, Rimuru menemui Veldora dan ingin meminta bantuan darinya. Tapi Veldora tidak mau dan berkata jika dia lagi sibuk. Padahal, Veldora cuma lagi baca manga. Dasar nakal wibu. Tapi Rimuru tidak kehilangan akal. Rimuru berusaha membujuk Veldora dengan berkata akan membuat rumah khusus untuk Veldora. Sambil mengatakan itu, Rimuru berpura-pura pergi. Veldora pun terpancing dan mau mendengarkan keinginan Rimuru. Rimuru berkata kepada Veldora jika Rimuru ingin membangun labirin dan ingin Veldora menempati labirin itu sekaligus menjadi raja terakhir dalam labirin tersebut. Jongle kali. Di dalam labirin, Rimuru memperbolehkan Veldora mengeluarkan energi sihirnya yang selama ini dia tahan. Rimuru sengaja mengarang cerita agar Veldora mau menuruti keinginan Rimuru. Dari cerita karangan Rimuru, Veldora membayangkan jika dia akan meremehkan semua para petualang jika sampai di tempatnya karena dia adalah raja Dungeon itu. Alasan Rimuru mengajak Veldora kali ini karena keberadaan Veldora, terutama energi sihirnya, sangat diperlukan. Labirin atau Dungeon yang dipenuhi energi sihir akan membuat terciptanya telur-telur monster. Bukan hanya itu, energi Veldora bisa membuat suasana dalam Dungeon jadi semakin mencekam atau semakin horor. Karena Veldora sudah menjadi wibu, Veldora membayangkan apa yang akan dia lakukan di dalam Dungeon itu. Dan akhirnya, Veldora pun setuju dengan keinginan Rimuru. Esok hari di pagi yang cerah, Rimuru dan Veldora menuju labirin atau Dungeon itu. Di situ Ramirez sudah menyelesaikan beberapa lantai. Rimuru dan Veldora pun masuk ke dalam labirin, di mana tempat Veldora nanti akan tinggal. Kamar Veldora pun sudah mulai dibuat Ramirez. Veldora sangat puas dengan desain kamarnya. Di dalam labirin atau Dungeon akan ada beberapa bos lantai. Dan setelah mengalahkan bos lantai, Rimuru memasang sistem save point di dalam labirin itu. Tujuannya agar para petualang tidak memulai dari awal lagi. Berkat bantuan Ramirez, bos lantai yang telah dibunuh akan selalu bisa dibangkitkan. Rimuru menggeleng-gelengkan kepalanya karena mengira jika kekuatan Ramirez sangat menakutkan. Ya gimana nggak menakutkan, bahwa Ramirez yang ada di dalam labirin akan selalu bisa dibangkitkan. Dan itu nggak ngotak coy, seperti immortal abadi kalau di Mobile Legends. Ramirez berkata jika dia juga telah membuat item yang siap dipakai para petualang. Tujuannya agar mereka nggak mati saat menjelajahi Dungeon. Item itu dijual di depan pintu masuk labirin. Setelah beberapa hari, labirin yang disulap menjadi Dungeon telah berhasil dibuat Ramirez. Kini, labirin sudah menjadi Dungeon. Rimuru menyuruh Veldora untuk mengeluarkan cakra haki aura kasih di dalam tubuhnya. Veldora pun mengeluarkan energi sihir yang selama ini dia tahan. Seketika muncullah gelombang kejut yang maha dahsyat. Rimuru yang ada di dekat situ langsung memakai pertahanan absolut miliknya. Rimuru menggunakan itu untuk melindungi dirinya beserta Ramirez di sampingnya. Sambil mengeluarkan energi sihirnya, teriakan Veldora terus bergema di dalam Dungeon itu. Melihat hal itu, Ramirez kagum dengan kekuatan Veldora. Sedangkan Rimuru juga nggak nyangka jika Veldora nyimpen kekuatan yang sangat nggak ngotak. Melihat banyaknya energi Veldora, Rimuru pun berpikir agar energi itu tidak terbuang sia-sia. Rimuru menyuruh Ramirez untuk membuat tempat layaknya gudang di dekat kamar Veldora, dan Rimuru akan menaruh biji besi dalam gudang itu. Karena jika biji besi terkontaminasi dengan energi sihir yang amat besar, maka bisa merubahnya menjadi magic steel. Dan magic steel harganya setara dengan emas. Pemikiran Rimuru sangat-sangat goks. Rimuru yakin jika sebentar lagi di dalam Dungeon akan muncul monster-monster. Esoknya Rimuru berkata kepada Veldora untuk mengeluarkan energi sihirnya setiap hari. Dan gak perlu khawatir jika nanti terjadi apa-apa. Di situ Rimuru berkata kepada Beretta untuk selalu melindungi Ramirez. Setelah itu Rimuru berjalan-jalan di dalam Dungeon. Rimuru memikirkan ingin memasang berbagai jebakan seperti permukaan berputar, rawa racun, panah beracun, dan masih banyak lagi. Jika ingin lebih detail, silakan baca Light Novel volume 8 halaman 281-282. Ramirez pun menuruti permintaan paduka Lord Rimuru.
Tidak sampai di situ, Rimuru juga ingin membuat berbagai lantai dengan kondisi zona alam yang berbeda, seperti zona salju, zona api, dan lain-lain. Tapi untuk permintaan Rimuru yang kali ini, Ramirez tidak bisa mengabulkannya. Ramirez berkata, butuh energi sihir yang sangat banyak untuk melakukan hal tersebut. Ucapan Ramirez membuat Rimuru hilang semangat. Tiba-tiba datanglah Milim untuk menyarankan Rimuru menangkap naga es, api, dan lain-lain. Dengan menaruh beberapa naga, maka akan mengubah zona-zona alam di dalam Donggyeon. Rimuru pun kaget kok tiba-tiba ada Milim di belakangnya. Milim hanya tertawa dan berkata, jika Milim sengaja datang karena Milim memiliki firasat jika Rimuru akan melakukan sesuatu hal yang menarik. Di situ Milim baru tahu jika Ramirez diperbolehkan tinggal di Tempest. Milim pun iri kepada Ramirez dan terjadilah keributan di antara bocil FF ini. Milim berkata jika dia juga ingin tinggal di Tempest. Keributan masih terjadi, namun Rimuru berhasil menenangkan suasana. Rimuru tertarik dengan ide Milim tadi. Rimuru pun meminta Milim untuk membantunya untuk mencari True Dragon. Seketika Veldora dan Milim yang mendengar ucapan Rimuru bereaksi. Milim berkata jika yang akan ditangkap adalah naga biasa, bukan True Dragon. Di situ Milim jelasin jika True Dragon dengan naga biasa itu berbeda. Veldora juga menjelaskan perbedaan antara True Dragon dan naga biasa. Veldora mulai menjelaskan jika ras naga berasal dari True Dragon, yaitu Veldanava. True Dragon adalah naga tertinggi. Setelah kematian Veldanava, muncullah Spirit Dragon atau hewan peliharaan milik Milim. Ada juga Arch Dragon. Arch Dragon lebih kuat daripada Spirit Dragon. Arch Dragon bisa berevolusi menjadi Dragon Lord. Dragon Lord tidak bisa menua dan mempunyai atribut elemen, serta kekuatannya setara dengan Demon Lord. Perbedaan Dragon Lord dengan True Dragon adalah saat Dragon Lord mati, maka Dragon Lord tidak akan ada lagi di dunia Isekai Kintil ini. Namun True Dragon akan selalu ada. Sampai saat ini faktanya ada 4 True Dragon di dunia Isekai Kintil ini. Namun yang terlihat mata hanya 3, dan yang satu yaitu Veldanava sudah wafat. Tapi karena alasan tertentu masih belum ada tanda-tanda kebangkitan dari Veldanava. Dragon Lord sangat cocok untuk ditempatkan di Donggyeon karena mempunyai elemen alam. Tapi Milim berkata jika menangkap Dragon Lord sangat sulit karena mereka memiliki kecerdasan. Milim memberitahu Rimuru untuk menangkap Arch Dragon karena ada beberapa Arch Dragon yang mempunyai atribut elemen. Milim pun mengatakan jika dia akan menangkap beberapa Arch Dragon untuk Rimuru. Rimuru tersenyum dan menyerahkan masalah naga sepenuhnya kepada Milim. Hari demi hari berlalu, dan kini semua perangkap yang diinginkan Rimuru telah selesai, dan yang tersisa hanyalah menunggu Milim untuk membawa naga-naganya. Gak lama setelah itu, Beretta memberikan Rimuru beberapa potongan boneka dari Piora. Piora adalah bawahan Clayman yang terkuat. Beretta sengaja memberikan itu karena Ramirez tidak bisa menggunakan potongan-potongan boneka itu. Veldora, Ramirez, dan Rimuru terus melakukan evaluasi agar Donggyeon semakin menarik. Rimuru juga sudah menaruh peti harta karun dalam Donggyeon itu. Hari demi hari berlalu tanpa terasa. Myormil akhirnya telah datang di Tempest. Rimuru pun membawa Myormil ke tempat perkebunan yang ada di Tempest. Setelah itu mereka semua diskusi tentang Donggyeon dan Kolesium. Di situ Myormil berkata jika dia telah membuat rencana agar Kolesium semakin menarik dan berjalan dengan baik. Rimuru tersenyum karena dia tidak salah pilih orang untuk mempercayakan Kolesium. Karena hal itu, Rimuru juga semakin percaya untuk memilih Myormil sebagai eksekutif negara. Myormil janji akan mensukseskan acara di Kolesium, dan dengan kesuksesan itu bisa membuat dirinya menjadi layak untuk menduduki jabatan eksekutif di negara Tempest. Malam pun tiba. Rimuru mengantarkan Myormil di rumah barunya yang ada di Tempest. Di situ Myormil terkejut. Menurut Myormil, rumah yang akan dia tempati lebih baik dan lebih nyaman daripada penginapan kelas atas di negara Ingrasia. Padahal apa yang ada di rumah itu sama seperti rumah pada umumnya yang ada di Tempest. Tapi bagi orang luar seperti Myormil, fasilitas-fasilitas seperti kamar mandi, kompor, toilet adalah fasilitas yang sangat mewah. Myormil kagum kepada Rimuru yang dapat menciptakan negara-negara yang sangat istimewa. Di situ, Myormil baru menyadari kenapa orang luar Tempest selalu ketagihan ingin kembali ke Tempest. Salah satu faktornya adalah kenyamanan fasilitas di Tempest. Myormil juga mengagumi kecerdikan Rimuru. Dengan melihat berkurangnya monster, Rimuru bisa mengambil peluang dengan membuat Donggyeon. Donggyeon itu otomatis akan menarik para petualang dari luar Tempest untuk berburu.
Dan saat mereka sudah memasuki Tempest, mereka juga akan mencoba fasilitas-fasilitas di Tempest. Di saat mereka sudah nyaman dengan apa yang ada di Tempest, hal itu akan membuat mereka susah move on dari Tempest. Gila, koks banget kan Rimuru? Tapi usut punya usut, Rimuru juga tidak tahu jika para petualang susah dalam mencari monster. Karena niat awal Rimuru membuat Dongyeon adalah untuk membuat tempat wisata. Namun saat Rimuru tahu fakta itu dari Myormil, Rimuru kembali optimis dan beranggapan jika ide membangun Dongyeon akan berakhir dengan kesuksesan. Rimuru yang bahagia mengajak Myormil untuk ikut andil dalam Dongyeon. Jadi sekarang Myormil ikut andil dalam rencana Coliseum dan Dongyeon. Myormil menyetujui ajakan Rimuru. Myormil juga berencana ingin para petualang ketergantungan dengan Dongyeon, dan nanti para petualang akan terus memburu monster untuk mendapatkan uang. Otomatis para petualang pasti lama di Tempest. Hal itu bisa membuat ekonomi Tempest naik. Rimuru tiba-tiba kepikiran tentang Yuki. Rimuru berniat untuk meminta Yuki membangun cabang dari asosiasi kebebasan di Tempest. Hal itu Rimuru perlukan agar semakin banyak orang yang datang. Rimuru sontak kepikiran lagi, jika semakin banyak orang yang ada di Tempest, maka Tempest memerlukan stok makanan yang lebih banyak. Rimuru berencana untuk melakukan import makanan dari negara lain. Hal itu juga bisa membuat hubungan Tempest dengan negara lain membaik. Namun Rimuru mencoba fokus untuk memikirkan cara mempromosikan Dongyeon pada para petualang. Myormil menenangkan Rimuru. Myormil berkata kepada Rimuru jika dia akan menghubungi salah satu kenalannya, yaitu pedagang terkenal, agar pedagang itu bisa ngasih tahu orang lebih luas jika di Tempest ada festival yang sangat goks. Myormil tersenyum kepada Rimuru dan berkata jika Coliseum dan Dongyeon pasti sukses besar. Di penghujung malam, Rimuru masih berada di tempat baru Myormil. Myormil menyuruh bawahannya membawakan seseorang, dan ternyata yang dibawa adalah Gobuemon. Gobuemon ketahuan saat melindungi Myormil dalam bayangan. Myormil berkata jika perjalanannya menuju Tempest tidak semulus yang dikira. Myormil selalu mendapatkan serangan dan Gobuemon selalu melindungi dirinya. Karena banyaknya penyerangan membuat Gobuemon selalu datang dan melindungi Myormil. Dari situlah Myormil tahu jika Gobuemon adalah orang yang Rimuru utus untuk melindungi Myormil. Hingga pada suatu hari penyerangan tidak biasa. Pihak lawan menggunakan monster peringkat B sampai B+. Di situ Gobuemon dapat melindungi Myormil dan bawahannya. Namun Gobuemon mendapatkan luka pada salah satu tangannya dan membuat salah satu tangannya membatu. Tapi pada akhirnya Gobuemon dan para pengawal Myormil berhasil memusnahkan para musuh. Di situ Rimuru memberikan poison penyembuh kepada Gobuemon, tapi Gobuemon menolaknya. Gobuemon berkata jika dia sangat lemah karena tidak bisa menghadapi musuh sendirian, karena tangannya yang membatu membuat dirinya tidak bisa bertarung. Dan pada akhirnya Gobuemon dibantu orang lain untuk menyelesaikan misinya melindungi Myormil. Rimuru tersenyum dan berkata tidak perlu malu. Ada saatnya kita memang tidak akan bisa melawan musuh dan memerlukan bantuan orang lain. Sontak Gobuemon terdiam. Rimuru lantas menyiramkan poison penyembuh pada tangan Gobuemon. Tangan Gobuemon yang membatu kini mulai tumbuh dan membaik. Atas keberhasilan Gobuemon melakukan misinya melindungi Myormil, Rimuru memberikan senjata kepada Gobuemon. Di situ Gobuemon menolaknya. Rimuru berkata jika Gobuemon pantas mendapatkan ini karena misi telah dilakukan dengan baik. Rimuru ingin Gobuemon lebih kuat lagi. Di situ Rimuru meminta Gobuemon melatih para pengawal milik Myormil. Rimuru pun pergi meninggalkan Myormil karena masih takut ada penyerangan kepada Myormil. Rimuru berpikir untuk memperkuat pertahanan di Tempest. Dalam benak Rimuru berpikir jika bangsawan itu tidak akan bisa melepaskan Myormil semudah itu. Di Tempest, Myormil sudah dikenalkan kepada warga-warganya jika Myormil adalah salah satu eksekutif baru di Tempest. Dan event kali ini adalah ajang pembuktian jika Myormil memang pantas menjadi seorang eksekutif. Hari demi hari berlalu dengan cepatnya. Pembangunan Coliseum berjalan dengan lancar. Sementara Dongyeon, Rimuru menyerahkan semua hal pada Veldora dan Ramirez. Kehadiran Myormil di sini juga membuat ekonomi Tempest semakin naik. Hari ini Rimuru akan mengadakan upacara pelantikannya. Di situ Rimuru juga sudah mengundang berbagai macam ras yang ada di seluruh hutan Jura. Rimuru menegaskan jika dirinya sekarang adalah penguasa mutlak seluruh hutan Jura, dan tentunya semua ras makhluk hidup yang ada di hutan Jura berada dalam perlindungannya. Kini Rimuru dengan bentuk slam memakai pakaian raja. Rimuru duduk pada altar penyembahan dan para bawahannya juga memakai pakaian yang formal.
Sementara Akuro dan Diablo masih berada di Falmouth, jadi mereka nggak bisa ikutan dalam upacara pelantikan Rimuru sebagai penguasa hutan Jura. Hutan Jura adalah hutan yang sangat luas. Karena Rimuru kini menjadi penguasa seluruh hutan Jura, maka seluruh makhluk hidup yang ada di luar Tempest dirangkul agar mereka mengakui jika Rimuru adalah penguasa mutlak hutan Jura. Di Tempest kini dipenuhi oleh semua makhluk hidup dan berbagai ras dari luar Tempest. Para pemimpin sekaligus perwakilan dari berbagai ras untuk pertama kalinya memandang Rimuru secara langsung. Ada dari mereka yang mengamati, ada juga yang menghormati, dan ada juga yang ketakutan. Ras suku kelinci dipanggil untuk bertemu Rimuru. Ras suku kelinci sangat ketakutan saat bertemu Rimuru dengan spontan. Ras suku kelinci mengucapkan jika mereka akan selalu setia kepada Rimuru. Rimuru mencoba menenangkan ras kelinci itu dan berkata jika mereka tidak perlu takut kepada Rimuru karena Rimuru adalah slime yang baik dan tidak akan menyakiti siapapun. Setelah itu, ras Lizardman, dan yang mewakili ras itu adalah ayahnya Gabiru yang bernama Abil. Abil berkata jika dia sangat bahagia karena putranya bisa berguna untuk paduka Rimuru, dan Abil juga senang Rimuru dapat menjadi penguasa mutlak hutan Jura. Abil mengucapkan jika dia akan bersumpah setia kepada Rimuru. Sementara Gabiru mendengarkan ucapan ayahnya dari ruangan sebelah. Hubungan Gabiru dengan ayahnya emang gak baik, namun berkat Gerudo, Gabiru akhirnya mau mengantarkan ayahnya untuk keluar ruangan. Suara dalam hati Rimuru berkata, Rimuru ingin melihat hubungan antara ayah dan anak itu lekas membaik. Selanjutnya, ras Hake-Ors dan Dryad juga melakukan sumpah setia kepada Rimuru. Namun di situ, Rimuru ingin Dryad di bawah perlindungan Ramiris. Karena kita tahu, Dryad mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Ramiris. Rimuru pun memberikan perintah kepada Ramiris untuk membuatkan tempat bagi Dryad di labirin. Di situ, ras Dryad sangat bahagia karena Rimuru membiarkan mereka untuk melayani Ramiris. Esok harinya, Rimuru harus berhadapan dengan dua ras yang saling berselisih dan musuh bebuyutan. Mereka adalah ras Oxhead dan ras Horseface. Kedua ras merebutkan Rimuru untuk mengajak bekerja sama, yang pada intinya ras Horseface ingin mengajak Rimuru untuk menghancurkan ras Oxhead, sedangkan ras Oxhead juga ingin mengajak Rimuru menghancurkan ras Horseface. Rimuru hilang kesabaran dengan keberisikan mereka. Rimuru pun mengeluarkan cakra haki aura kasih Demon Lord miliknya. Tapi mereka berdua hanya menengok sebentar ke arah Rimuru dan melanjutkan ribut di antara mereka berdua. Emang anak ngen. Kedua ras itu masih terus berisik. Melihat hal itu, Rigurd mencoba menghentikan mereka, tapi mereka tidak memperdulikan Rigurd dan terus berisik. Gak lama setelah itu, orang-orang yang ada di situ merasakan aura yang sangat besar dan mengerikan. Dari hal itu, Rimuru tahu jika ada sekelompok monster dapat masuk dalam penghalang yang telah dibuat Juna. Bahkan kedua ras yang berisik tadi itu kini berhenti. Kedua ras itu berpikir ada Demon Lord yang tidak terima dan ingin menyerang Tempest. Seketika Rimuru menghampiri asal dari aura mengerikan itu. Ketika Rimuru sampai di sana, ketiga monster itu telah dikepung oleh anggota milik Benimaru, yaitu tim Kurenai. Di sana juga ada pasukan milik Sion, yaitu Yomigaeri. Dan terlihat beberapa penjaga telah dikalahkan. Sion bertanya tentang identitas monster-monster tersebut. Tapi salah satu dari ketiga monster itu berkata jika dia merasa kesal karena Clement telah dibunuh orang lain, padahal dia telah berencana membunuh Clement dan mengambil alih gelar Demon Lord yang dimiliki Clement. Mereka juga mengatakan jika ada yang berani menghalangi mereka, maka mereka akan membunuh siapapun itu. Rimuru nggak terima dan ingin menghabisi mereka, namun Sion melarang Rimuru. Monster-monster itu terus bacot meremehkan pasukan Tempest. Sion pun tidak luput dari bacotan mereka. Sion pun hilang kesabaran dan maju seorang diri menghadapi ketiga monster-monster itu. Rimuru nggak tega dan ingin menghentikan Sion, namun tindakan Rimuru dicegah oleh Benimaru. Kini Sion sudah ada di depan monster-monster itu. Para monster terus mengeluarkan aura mengerikan mereka dan tidak luput dengan ngebacotin Sion. Namun Sion hanya tersenyum dan berkata jika Sion bakal ngebantai mereka. Bantai. Seperti suara meriam, monster gemuk meluncur ke arah Sion, tapi Sion dengan mudah menendang monster itu dan mengarahkan ke teman monsternya. Sion berlari dengan cepat bagaikan seorang assassin, dan seketika Sion mengangkat monster dengan tindih di hidungnya, yang mengakibatkan monster dengan tindih di hidung itu membentur jalanan. Namun tiba-tiba monster gemuk ada di belakang Sion. Monster itu langsung mengunci Sion. Aduh, enak kali tuh bisa kena opai Sion.
Namun dengan mudah Xion memutar lengan monster itu, dan seketika dia menjerit kesakitan. Xion tidak memberikan belas kasihannya. Xion melancarkan serangan lagi dan mengenai perut dari monster gemuk itu. Melihat adanya celah, monster dengan tindih di telinga langsung menendang kepala Xion. Tapi bukan pecah kepalanya Xion, namun retak kaki monster dengan tindih di telinga itu. Xion ngerasa tanggung kalau cuma patah satu kaki. Akhirnya Xion menendang kaki monster itu yang satunya, dan lengkap sudah kedua kaki monster itu patah dua-duanya. Ketika monster itu seketika dikalahkan oleh Xion si Tombrut Toket brutal. Di situ Rimuru terkejut. Xion dapat mengalahkan musuh dengan energi sihir yang sangat besar, cuma modal tangan kosong. Rimuru pun menghentikan pertempuran itu. Rimuru berkata kepada tiga monster itu, jika dia adalah Demon Lord yang baik hati dan tidak sombong tentunya, juga pemaaf. Rimuru juga memberitahu mereka untuk tidak sembarangan menantang Demon Lord. Ya bagaikan lu epic terus main di Mythic, ya jelas dibantai lah boy. Ketiga monster itu kini tahu betapa kuatnya Tempest. Dalam benak mereka berpikir bahwa hanya saja sudah kuat, apalagi pemimpinnya. Mereka pun mengakui jika mereka kalah dan menerima jika Rimuru adalah Demon Lord yang sangat kuat. Mereka pun mengatakan siapa identitas sebenarnya mereka. Mereka adalah bawaan dari Demon Lord Drakrul. Mereka bertiga bernama Debura, Dagura, dan Ryuya. Mereka bertiga berkata jika mereka telah diusir dari negaranya karena telah melakukan kesalahan. Dan mereka juga disuruh Drakrul untuk pergi berlatih di Tempest. Sontak Rimuru di situ agak kesal karena Drakrul seenak jidatnya menyuruh Rimuru mengasuh anak didiknya. Tapi Rimuru tetap menerima mereka. Rimuru pun meminta Xion untuk melatih mereka dengan sadisnya agar mereka nggak betah terus pergi dari Tempest. Secara kasarnya ngusir dengan cara halus. Rimuru pun kembali ke ruangan untuk menemui ras anak Ngen, yaitu ras Oxhead dan ras Horseface. Namun saat Rimuru sudah sampai di sana, sifat kedua ras ketika berubah, dan dengan ketakutan yang luar biasa, mereka berdua bersamaan mengucap sumpah setia kepada Rimuru. Nggak lama setelah itu, Xion datang ke ruangan tersebut. Xion berkata jika kedua ras itu sangat beruntung karena Paduka Lord Rimuru orang yang sangat baik dan pemaaf tentunya. Semenjak peristiwa penyerangan di Tempest oleh anak-anak didik Drakrul, tidak ada ras yang meremehkan Rimuru. Giliran selanjutnya adalah ras Elf untuk bertemu Rimuru. Ras Elf kini sudah semakin sedikit di hutan Jura, yakni hanya 300 biji, dan itu semua akibat peperangan konyol dari ras Oxhead dan ras Horseface, serta ada banyak ras Elf yang menghilang tanpa jejak. Karena ras Elf cuma 300 biji, Rimuru berpikir untuk memanfaatkan situasi. Rimuru menyuruh para elf-elf itu tinggal menetap di Tempest. Ketua Elf sangat bahagia mendengar ucapan Rimuru karena tempat tinggal mereka di hutan Jura sudah tidak layak. Di situ Rimuru juga memberikan perintah kepada Suhi untuk menyelidiki bangsawan yang mengincar nyawa Myormil. Rimuru juga menduga jika bangsawan itu telah terlibat perdagangan elf di hutan Jura. Hari ini adalah hari terakhir di acara pelantikan Rimuru, dan sekarang Diablo dan Hakuro udah balik ke Tempest. Terlihat ekspresi bahagia Diablo saat melihat Rimuru. Kini Rimuru menunggu kedatangan ras Tengu. Sebelum mereka datang, Rimuru mengutus Benimaru untuk menyampaikan pesan kepada ras Tengu. Benimaru, Albis, dan tim Kurenai menuju tempat ras Tengu. Sesampai di sana, mereka tidak diperbolehkan masuk semua. Akhirnya Benimaru dan Albislah yang menemui mereka. Di sana Benimaru dan Albis disambut oleh pemimpin ras Tengu. Dia bernama Momochi. Momochi adalah seorang gadis yang masih perawan dan sangat cantik. Benimaru berkata kepada Momochi jika maksud kedatangannya adalah untuk negosiasi agar ras Tengu mengizinkan semua rakyat Tempest melewati jalan perbatasan. Benimaru juga meminta ras Tengu mengizinkan orang-orang dari Tempest untuk menggali terowongan di daerah ras Tengu. Benimaru di sini berbicara agak kurang jelas karena Benimaru tidak tahu detail tentang terowongan itu. Namun pada intinya, tujuan Rimuru membuat terowongan adalah untuk membuat rute pendek antara negara Sarion dan Tempest dengan melubangi gunung. Di situ, Momochi menolak karena gunung adalah sesuatu yang keramat dan suci. Momochi juga mengatakan jika Albis adalah ular yang sangat bau. Albis tidak terima dan mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Momochi tidak mau kalah. Dia juga mengeluarkan aura yang mengerikan. Di situ Albis mengeluarkan mata ularnya yang dimana bisa membuat target terkena penyakit. Dengan santainya Momochi mengeluarkan kipas tangan miliknya dan berkata jika dia mempunyai resistensi tinggi terhadap suatu penyakit. Di saat itu juga Momochi langsung memukul perut Albis dan membuat Albis terpental hingga pada ujung ruangan.
Di situ Momochi berkata, kekuatan Beastman terkuat sangat mengecewakan. Albis ketika emosi dan berkata jika dia tidak akan menahan diri lagi. Momochi pun mengatakan jika dia juga belum mengeluarkan kekuatan penuhnya, takutnya nanti ada yang gak kuat dan mati. Kedua wanita itu terus bertarung, tapi Benimaru dengan santainya meminum sebuah teh. Namun saat melihat Albis dalam bahaya, seketika Benimaru menghentikan pertarungan. Benimaru berkata kepada Albis jika Albis akan kalah karena Albis belum cukup terampil mengendalikan energi sihirnya. Albis pun terdiam, sementara Momochi kaget melihat Benimaru dapat menghentikan serangan miliknya. Nggak lama datang seorang wanita memukul kepala Momochi. Dia adalah Kaede atau ibu dari Momochi. Kaede emosi karena Momochi telah membuat keributan. Dan seketika Momochi menangis. Kini diskusi antara Tempest dan Ras Tengu akhirnya dimulai. Di situ mereka juga menyadari jika gaya bertarung Momochi dan Benimaru itu sama, yang berasal dari perguruan Oboroyu. Diskusi berlanjut curhat. Jika 300 tahun lalu di desa Ogre, Kaede bertemu dengan seorang manusia bernama Byakuya. Dari Byakuya, Kaede mempelajari ilmu teknik pedang Oboroyu. Sebelum Byakuya mati, dia meninggalkan seorang cucu yang sekaligus menjadi suaminya kini. Namun suaminya belum pernah mempunyai nama. Benimaru seketika berkata jika cucu Byakuya sekarang sudah mempunyai nama dan namanya sekarang adalah Hakuro. Kaede bahagia karena orang yang dia cintai kini sudah memiliki nama. Di situ Kaede tahu jika Benimaru dilatih oleh suaminya. Kaede pun berencana menjodohkan anaknya dengan Benimaru. Seketika teh yang lagi diminum Benimaru sontak disemburkan. Kaede berkata jika ingin Ras Tengu mengabdi kepada Rimuru, maka Benimaru harus mau menikah dengan Momochi. Sedangkan wajah Momochi seketika memerah. Momochi menolak permintaan ibunya dan pergi meninggalkannya. Kaede merasa umurnya tidak lama lagi, makanya dia berencana menjodohkan Momochi dengan Benimaru supaya Hakuro bisa menjaga Momochi. Kaede kini sedang sakit dan kondisi tubuhnya sangat lemah. Karena dulu Kaede mengandung Momochi sangat lama dan Kaede memberikan semua kekuatan dan energi sihirnya kepada Momochi. Dengan keadaan kebingungan, Benimaru menceritakan semuanya pada Rimuru. Di situ Rimuru kaget jika Hakuro sudah mempunyai seorang anak. Singkat cerita, Benimaru, Hakuro, dan Rimuru akhirnya diskusi. Rimuru nggak mau tahu tentang asmara para bawahannya. Dan hari ini adalah kedatangan Ras Tengu. Ras Tengu disambut di ruangan VIP. Momochi berkata jika mereka nggak sudi menjadi bawahan Rimuru, tapi mereka juga tidak mau bermusuhan dengan Rimuru. Momochi berpikir jika Rimuru bekerja sama dengan Frey, karena dulu saat Frey masih menjadi Demon Lord, Frey terus memantau negara Sarion dan Frey harus melewati desa Ras Tengu untuk melakukan pemantauan. Di situ Frey kepikiran untuk menambah kekuatan militer dengan menundukkan Ras Tengu. Rimuru pun berkata jika dia tidak ada hubungan apa-apa dengan Frey. Para bawahan Rimuru juga mengumpulkan informasi dan akhirnya kesalahpahaman berhasil diselesaikan. Kini Rimuru dan Ras Tengu membuat perjanjian. Tapi Ras Tengu masih belum bisa mengizinkan Rimuru membangun terowongan. Dan mau tidak mau perjanjian membangun terowongan ditunda terlebih dahulu. Setelah membuat perjanjian, Kaede memberikan surat kepada Rimuru yang berisi bahwa Kaede mempercayakan Momochi kepada Hakuro. Dan Kaede juga berkata jika sebenarnya Momochi menyukai Benimaru. Hakuro mendekati Momochi. Sontak Momochi langsung memeluk ayahnya. Hari ini adalah hari pertama ayah dan anak bertemu. Dan di situ pecahlah tangisan Momochi saat memeluk Hakuro. Hakuro juga mengatakan jika dia akan melatih Momochi supaya Benimaru dapat mencintai dan memilihnya. Gak lama setelah itu, Suna memberikan surat dari Albis. Isi surat tersebut adalah jika Albis ingin dinikahi Benimaru, Albis nggak masalah jika menjadi selir asalkan Benimaru menikahinya. Dari surat tersebut kita tahu jika Albis tidak ingin kalah dengan Momochi. Sedangkan Benimaru pusing 7 keliling dengan apa yang terjadi. Gerudo menyarankan kepada Benimaru untuk menikahi kedua wanita tersebut. Tapi Benimaru berkata jika dia tidak berniat memiliki selir, Benimaru hanya menginginkan memiliki satu istri. Momochi yang mendengar ucapan Benimaru seketika bersemangat untuk bersaing dengan Albis. Hal itu membuat Shion dan Suna ribut. Shion berkata jika dia tidak akan kalah dengan Suna. Suna juga mengatakan hal sebaliknya. Sedangkan Rimuru tidak tahu jika yang diributkan Shion dan Suna adalah dirinya. Setelah keributan itu selesai, Rimuru mengadakan rapat eksekutif. Di situ Rimuru memperkenalkan kepada mereka jika Miromil adalah eksekutif baru di Tempest.
Singkat cerita, mereka membahas tentang pertandingan di Colosseum dan bisnis serta ekonomi yang ada di negara Tempest. Veldora dengan semangat yang membara yakin jika bisnis makanan miliknya akan laku keras. Sebelumnya, Veldora juga sudah diskusi dengan Mjolnir. Jadi di sini Veldora semakin yakin dengan dagangan miliknya nanti. Mereka juga diskusi tentang Dungeon, tapi di situ Ramirez bingung untuk menentukan bos lantai. Mereka mencoba berpikir lagi, dan akhirnya mereka sepakat jika Adalman adalah bos lantai 60, Apito bos pada lantai 70, Zekion bos pada lantai 80. Gak lama setelah itu, Rangga membawa rubah imut milik Clayman. Rubah itu berkata, jika dia tertarik dengan hutan di Dungeon. Seketika, Rimuru memberikan nama pada rubah tersebut dengan nama Kumara, bukan Kurama. Rubah kecil itu seketika berubah dan kini mempunyai energi sihir yang lebih kuat lagi. Gak perlu waktu lama, Rimuru langsung menunjuk Kumara untuk menjadi bos lantai 90. Gak ada angin, gak ada hujan, Zoe datang membawa kabar jika Serikat Perdagangan Buddha telah dihancurkan oleh seseorang pahlawan bernama Masayuki. Para elf yang jadi budak kini juga terbebas. Rimuru pun penasaran dengan pahlawan bernama Masayuki. Rimuru ingin bertemu dengannya dan mengundangnya untuk hadir dalam event besar di Tempest kali ini.